Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki harus diusut transparan hingga tuntas. Kapolri juga memerintahkan Propam dan Bareskrim Polri mengawal proses hukum kasus ini oleh Polda Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta tim asistensi dari Propam, Irwasum hingga Bareskrim Polri turun langsung melihat fakta dan kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri juga meminta agar penyidik Polda Jabar harus memiliki dan melengkapi bukti-bukti yang kuat untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Propam dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Ya, terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita akan bahas bersama mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mbak Matia. Pak Ito, kalau kita lihat ini sudah 2 kali artinya ya Kapolri memberikan instruksi bahwa harus ada asistensi, bahkan meminta untuk Propam dan Bareskrim turun langsung. Seberapa yakin Anda kasus Vina ini akan terbongkar setelah mendapatkan atensi begitu besar dari Kapolri? Ya, baik Mbak Nitya. Kita mesti tahu dulu bahwa kasus ini kan proses hukum ya. Tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada Polri sebagai penyidik saja. Tapi apa yang disampaikan Kapolri itu satu hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena ini kan masalah yang sudah menjadi perhatian publik yang akan mencederai tentunya citra Polri apabila ternyata dalam penyidikan tidak dilakukan secara cermat, kemudian juga secara hati-hati. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa Irwasum dan Propam itu mereka sudah turun, Mbak ya. Saya tahu betul. Itu kira-kira 3 mingguan lah mungkin sudah, dan hasilnya pun barangkali sudah disampaikan kepada Bapak Kapolri. Namun demikian tentunya beliau mengingatkan apabila ada hal-hal yang belum dicukupi, tentunya harus cukupi, misalnya kan ditemukan data-data atau fakta-fakta yang harus diperkuat melalui scientific crime investigation, baik itu merupakan jejak digital dari handphone ataukah mungkin dari hal perangkat lain ya, alat-alat lain yang memang harus dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini tentunya Pak Kapolri mengingatkan kalau ini dilakukan kemudian diasistensi oleh Mabes Polri dan Kompolnas, tentunya diharapkan masyarakat akan mendapatkan transparansi dan rasa keadilan. Oke, tapi Pak Ito, maaf saya potong, kalimatnya Kapolri yang disampaikan oleh Wakapolri kan bahwa kasus ini tidak didukung, bukan hasil dari pengumpulan bukti dari SCI ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan 2 kalimat yang berbeda sebenarnya. Ya, mungkin gini Mbak, kasus ini kan berawal dari kecelakaan lalu lintas. Biasanya kalau kecelakaan lalu lintas, karena saya pernah di lalu lintas juga, kita hanya melakukan visum luar. Kemudian ada dugaan terjadi kasus pidana yaitu pembunuhan. Maka kemudian dimintalah namanya ekshumasi atau penggalian mayat untuk dilakukan otopsi. Otopsi itu adalah bagian daripada scientific crime investigation, diatur dalam pasal 6 Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Karena otopsi bedah mayat forensik itu tujuannya untuk mengetahui sebab kematian dan cara-cara kematian. Tapi dokter forensik yang selama ini dinilai bahwa dia tidak tegas mengatakan itu pembunuhan, dokter forensik tidak boleh mengatakan itu dari pembunuhan. Dia hanya bisa mengatakan kematian yang wajar atau tidak wajar. Nanti ini jadi bahan untuk penyidik untuk melihat kenapa dia tidak wajarnya kenapa. Setelah ditemukan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti lain, barulah penyidik mengatakan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Jadi banyak yang mungkin salah. Menurut Anda sangat wajar dan tidak ada prosedur yang dilanggar ketika ekshumasi dilakukan 10 hari setelah jenazah juga dimakamkan ya? Ya sangat wajar, itu sangat wajar. Namanya
ekshumasi, Mbak ya. Kecurigaan tadinya kecelakaan lalu lintas menjadi kasus pembunuhan. Nah, menjadi kasus pembunuhannya itu adalah berdasarkan salah satu di antaranya proses scientific crime investigation, yaitu otopsi. Ya, otopsi di dalam referensi itu disebutkan itu merupakan bagian daripada scientific crime investigation. Demikian, Mbak Nini. Berarti kalau pernyataan dari Kapolri ini apakah dimaknai sebagai peringatan setelahnya nih penanganan kasus ini jangan sampai tidak ditangani secara serius begitu, atau ada cara lain untuk memaknai peringatan dari Kapolri? Ya, maknanya sudah jelas. Kan Kapolri telah menyampaikan bahwa satu motonya adalah presisi ya. Jadi transparansi di sini kan banyak sekali pihak-pihak yang memiliki asumsi-asumsi yang berbeda. Penyidik juga tentunya memiliki alasan kuat ya, memiliki bukti-bukti kuat. Nah, nanti diujinya di pengadilan. Tapi kan tentu Pak Kapolri mengingatkan jangan sampai ada hal-hal yang ditutup-tutupi dalam arti kata yang bukan untuk dipublikasikan, tetapi untuk kepentingan penyidikan atau pro-justisia. Itu pesan dari Kapolri sangat jelas ya, bahwa Polda Jabar betul-betul harus transparan, kemudian betul-betul didukung dengan scientific crime investigation, juga diasisteni oleh Bareskrim dan Propam untuk ke dalam. Jadi tidak ada lagi penyidik yang main-main. Kalau main-main kan tentunya akan mendapat sanksi dari Propam. Oke. Demikian, Mbak. Kalau nanti ditemukan bukti-bukti baru atau fakta-fakta baru yang menunjukkan bahwa kasus ini seharusnya memiliki bukti forensik lebih jauh dan tidak hanya mengandalkan saksi saja, apakah kasus ini bisa dibuka kembali, Pak Ito, atau penyidikan lagi mulai dari mana sebaiknya menangani begitu banyak permintaan dari warga? Ya, tidak mungkin lah, Mbak. Proses hukum sudah selesai kan. Ada klausul mengatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, sampai dengan gerasi Bapak Presiden kan 2020. Nah, kemudian juga sekarang sedang dilakukan uji daripada materi hukum atau materi pengadilan, yaitu di PK. Nanti kita tunggu hasil PK. Kalau PK menyatakan bahwa diterima gugatannya saudara Peggy ya, ataupun yang terpidana yang lain, tentunya ada upaya hukum lain yang akan dilakukan oleh pihak-pihak aparat lembaga penegakan hukum. Tapi kalau untuk dibuka sebenarnya nggak mungkin ya, karena kan ada azas namanya nebis in idem ya, Mbak ya. Untuk kasus yang sama dibuka kembali. Kalau ada hal-hal yang ganjil pada saat lalu, kenapa pada saat lalu tidak dibawa sehingga ke ranah pengadilan? Dan kan kembali pada proses peradilan hukum pidana, ujungnya itu atau hilirnya itu kan di pengadilan. Nah, melalui proses penutupan umum kan semua ada. Kalau ibaratnya polisi sudah membuat satu hasil penyidikan, sudah selesai tugasnya. Nah, sekarang bagaimana keputusan hakim? Nah, keputusan hakim inilah yang akan menjadi satu bahan kajian melalui peninjauan kembali. Kita tunggu sajalah prosesnya ya, Mbak ya. Jadi kita tidak membuat pengadilan publik, tapi kita tunggu pengadilan yang resmi di Mahkamah Agung. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak.